Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwati fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Perkenankanlah saya akan berbagi sekelumit kisah tentang perjalanan hijrah saya dari firqah Islam Jamaah. Saya terlahir dari keluarga Islam Jamaah. Bapak saya bahkan menjadi tokoh penting di dalam Islam Jamaah, yaitu mereka menyebutnya kiai kelompok, ya, imam kelompok. Semenjak puluhan tahun yang lalu, ya, semenjak saya masih kecil, bahkan sampai sekarang, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada orang tua kami sehingga bisa menetapi akidah as-sahih. Karena saya terlahir dari kalangan keluarga Islam Jamaah, maka dari kecil saya sudah menerima pemahaman-pemahaman, ya, doktrin-doktrin yang populer, ya, di kalangan Islam Jamaah. Dari kecil saya dicekoki dengan doktrin, ya, takfiri, ya, akidah takfiri, ya, doktrin ilmu mangkul, ya, 5 bab, ngaji, ngamal, bila, jamaah, dan taat, dan sebagainya. Doktrin-doktrin yang ada di kalangan mereka. Nah, sehingga saya taunya Islam dari nol, ya, belajar Islam dari nol, ya, dari kalangan Islam Jamaah. Namun alhamdulillah, fitrahnya hati kecil saya menolak. Ya. Qadarullah, ya, biidznillah, ya, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang menunjukkan pada hambanya. Dari kecil di dalam hati saya sudah menjumpai hal-hal yang saya ingkari di dalam Islam Jamaah. Sebagaimana tentang akidah takfiri yang tadi sudah saya sebutkan, di kalangan mereka meyakini bahwa siapapun di luar golongan mereka adalah kafir, walaupun mereka yang di luar golongan mereka itu adalah orang Islam sekalipun yang sudah menetapi rukun Islam dan rukun iman, maka hukumnya kafir menurut keyakinan mereka. Sehingga kalau masuk di komunitas mereka, ya, menjadi anggota Islam Jamaah, maka pada awalnya disebut mu'alaf, ya. Ketika keluar dari Islam Jamaah maka disebut murtad, seperti itu. Nah, maka dalam setiap lafaz Al-Quran yang di situ berbunyi hum, ya, artinya mereka orang kafir, maka mereka artikan hum itu adalah mereka orang yang di luar Islam Jamaah. Sebaliknya mereka menafsirkan semua kata al-jamaah yang ada di dalam lafaz hadis ataupun, ya, Al-Quran, maka mereka tarik makna al-jamaah itu adalah golongan mereka, ya, konsep imamah dan baiat yang mereka bentuk. Itulah yang dinamakan jamaah yang mereka pahami. Sehingga
semua dalil yang memuat kata al-jamaah maka tafsirnya adalah mereka. Dalam Al-Quran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, maka mereka menafsirkan itu adalah jami'an itu artinya berjamaah, seperti mereka berimam berbiat. Di dalam al-hadis juga disebutkan Rasulullah bersabda bahwa agama Islam itu berpecah belah menjadi 73 golongan. Wasataftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah. Akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 72 neraka, yang satu masuk surga. Wahiyal jamaah. Jamaah yang dimaksud dalam hadis tersebut menurut mereka adalah berimam berbiat seperti mereka. Nah, yang penegasannya yang mereka yakini tentang jamaah itu adalah asar, yaitu sebuah qaul dari Khalifah Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa innahu la islama illa bil jamaah wala jamaah illa bi imarah wala imarah illa bi ta'ah. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali berjamaah, tidak ada jamaah kecuali beramir, tidak ada beramir kecuali dengan taat. Itu mereka artikan adalah konsep berimam berbaiat seperti mereka. Padahal Khalifah Umar bersabda demikian bukan berarti artinya bahwa Islam itu sah ya ketika berimam berbaiat seperti halnya Islam jamaah. Mana mungkin Khalifah Umar menyampaikan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah sudah menjelaskan bahwa tafsirnya al-jamaah dalam hadis yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi adalah ma ana alaihi washabi. Segala sesuatu yang kami tetapi ya bersama para sahabat. Ya, sehingga kalau kata jamaah ditafsirkan seperti Islam jamaah yang saat ini, tentu itu adalah pemahaman yang menyimpang. Lebih parahnya lagi mereka ya memaksakan sebuah hadis tentang membentuk keimaman ketika keadaan musafir, la yahillu li salasatin yakununa bi falatin minal ard illa ammaru alaihim ahadahum. Hadis itu adalah tentang musafir, maka supaya perjalanan itu diberikan rahmat oleh Allah, mendapatkan naungan dari malaikat, maka supaya ada amirnya. Bukan berarti di situ diartikan bahwa tidak halal itu artinya haram, artinya tidak baik. Ya, lebih sempurnanya, lebih baiknya kalau dalam perjalanan itu menunjuk seorang imam. Nah itu mereka rubah makna atau tafsir dari hadis tersebut sehingga seolah-olah itu membenarkan mereka bahwa orang yang ada di muka bumi ini harus membentuk keimaman, harus dibaiat seperti mereka. Itulah ajaran dasar ya, doktrin utama yang akhirnya membuat penyimpangan-penyimpangan yang lebih luas. Di antaranya dari akidah yang menyimpang tersebut, akidah takfiri, itu berarti sudah bukan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi akidah takfiri mengkafirkan semua golongan di luar golongannya, maka itu adalah akidah menyimpang, akidah al-fasidah, akidah yang rusak. Yang mana itu menyerupai akidahnya kaum Khawarij, yaitu orang yang membelot ya, kelompok yang membelot dari kekhalifahan Ali dan kekhalifahan Muawiyah, maka mereka menjadi kaum Khawarij pada waktu itu. Mereka mengkafirkan semua yang di luar golongannya kaum Khawarij. Nah, ternyata Islam jamaah memiliki keyakinan yang sama dengan kaum Khawarij. Nah, anehnya mereka mengartikan Khawarij yang di dalam hadis itu al-khawariju kilabun nar, mereka mengartikan adalah orang-orang yang keluar dari Islam jamaah. Al-khawariju artinya orang yang keluar dari Islam jamaah, maka diartikan mereka yang keluar dari Islam jamaah adalah kilabun nar. Wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah.
dari beberapa penyimpangan itu kemudian juga berkembang menjadi penyimpangan yang lebih luas lagi, di antaranya tentang hukum menikah dengan di luar golongannya. Mereka menganggap haram hukumnya menikah dengan di luar golongan Islam Jamaah. Kalaupun mau menikah dengan kalangan di luar Islam Jamaah, maka harus disuruh masuk dulu salah satu pasangannya tadi supaya berbaiat, supaya menjadi anggota Islam Jamaah dulu, baru bisa dinikahkan. Jadi pernikahan dengan di luar Jamaah, di luar golongan mereka enggak sah hukumnya. Mereka berdasarkan dalil, mereka meyakini sebuah dalil, bahwa wala tamkihul musyrikati hatta yu'min wal amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Misalnya seperti itu lafaz ayatnya di dalam surah Al-Baqarah. Mereka meyakini ayat tersebut bahwa orang musyrik itu tidak boleh dinikahkan dengan orang iman. Orang iman tidak boleh menikah dengan perempuan musyrik. Nah, mereka mengartikan musyrik itu orang yang di luar golongan mereka. Nah, itu dari akidah takfiri berkembang menjadi akidah, yaitu menjadi ranah muamalah, ranah muamalah itu, menikah dengan di luar golongan. Kemudian sholat di belakangnya orang yang di luar golongannya, walaupun itu orang Islam yang masih menetapi rukun Islam, kalau di luar golongannya maka orang yang di dalam Islam Jamaah nggak boleh makmum kepadanya, sholatnya nggak sah, nggak diterima. Kisah nyata saya alami sendiri. Pada waktu itu saya pernah menjadi driver taksi, sehingga saya sholat jamaah, sholat Jumat dimanapun masjid saya jumpai, dimanapun saya menjumpai masjid, saya di situ mengerjakan sholat. Nah, terus orang tua saya waktu itu nelpon bapak saya, kamu sholat di mana? Gitu. Apakah di tempat masjid kita? Saya jawab, ya di mana saja Pak, karena saya sebagai sopir susah kalau mencari masjid Islam Jamaah, masjid kita, masjid Dewi. Oleh bapak saya dijawab, lebih baik kalau seperti itu kamu nggak usah sholat, percuma kamu sholat, sholatmu nggak akan diterima. Astagfirullahaladzim, masya Allah. Itu kisah nyata yang saya alami. Jadi dari akidah takfiri berkembang menjadi ranah muamalah, menikah, sholat. Kemudian hukum waris, hukum waris juga begitu. Ketika ada di dalam kalangan keluarga itu yang satu masuk Islam Jamaah, yang lainnya enggak, yang satunya enggak, entah anak atau orang tua atau suami atau istri, kok ada di antara mereka yang bukan Islam Jamaah, maka hukum waris di situ enggak berlaku bagi mereka. Hukum waris itu berlaku hanya bagi yang sesama anggota Islam Jamaah. Jadi kalau orang tua meninggal kok anaknya bukan anggota Islam Jamaah, maka anaknya tadi yang orang luar mereka sebutnya tidak akan mendapatkan harta waris. Sebaliknya kalau orang tuanya bukan Islam Jamaah, kok anaknya masuk Islam Jamaah, maka anak tadi merebut harta itu dari orang tuanya dengan saudara-saudaranya tanpa harus menggunakan kaidah hukum waris. Begitu. Siapa saja yang menang gitu. Hukumnya pembagian yang begitu. Waliyadzubillah. Waris, Kemudian tadi kalau di dalam kalangan mereka adalah keluarga, kalau di luar kalangan mereka walaupun saudara maka bukan dianggap saudara, itu hanya sekedar basa-basi. Kemudian akidah ajaran berikutnya adalah tentang doktrin ilmu mangkul. Jadi mangkul itu dari kata nakola yang kulu, mangkulan. Mereka meyakini bahwa ilmu yang sah itu adalah ilmu yang berdasarkan mangkul dari guru mereka. Jadi yang bukan bersumber dari kalangan mereka, dari ulama-ulama balik bumi mereka, maka dikatakan itu bukan ilmu yang sah. Ilmu tersebut nggak bisa diamalkan, bahkan nggak boleh anggota Islam Jamaah berguru dengan di luar golongannya. Ilmu yang yoni, ilmu yang bisa diamalkan menurut mereka adalah ilmu yang dari kalangan Islam Jamaah mereka sendiri.
Padahal ilmu yang harus dicari itu ya, di dalam kitab Ushul Salasah itu disebutkan ilmu itu adalah ma'rifatullah, ma'rifatud dinil Islam, wa ma'rifatu nabiyyi. Itu pengetahuan terhadap Allah sebagai Tuhan kita, pengetahuan terhadap agama Islam, dan pengetahuan atas Nabi. Itu konsep dasar ilmu. Tapi mereka membatasi ilmu itu harus mangkul, harus berguru kepada guru mereka. Mangkul kemudian musnad. Musnad itu sebenarnya adalah sebutan atau salah satu jenis dari ya, metode penyusunan kitab. Ada kitab jami, ada kitab sunan, ya, ada kitab musnad dan sebagainya. Ada beberapa metode penyusunan kitab. Tapi mereka mengartikan musnad itu artinya adalah berisnad. Jadi setelah mangkul maka berisnad. Artinya adalah bersandar dari guru mereka itu ke guru mereka, ke guru, dan seterusnya guru mereka belajar dari gurunya, dan seterusnya sampai ke Rasulullah. Muttasil istilahnya, mangkul, musnad, muttasil, bersambung. Ternyata doktrin mereka yang mereka gaung-gaungkan, yang mereka ya tanamkan dari dulu itu ternyata zong. Ya. Artinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mereka mengatakan mangkul, musnad, muttasil, ya tentunya harus dibuktikan mana isnadnya, kitab syarahnya, kitab tafsirnya mana. Kalau memaknai Al-Quran, memaknai al-hadisnya, isnadnya mana. Al-hadis katanya pendirinya Islam Jamaah, Kiai Haji Nur Hasan itu belajar ke Mekah selama 10 tahun, pulang ke Indonesia, mana isnadnya? Ternyata konon katanya isnadnya hilang di becak. Nah, aku bilang itu. Kalau memang benar hilang di becak, kenapa nggak dicari? Memang larinya becak itu sampai mana? Masa nyari tukang becak aja nggak ketemu? Dan lagi masa dokumen penting ya, dokumen penting seperti itu sampai ketinggalan di becak? Ya, itu sungguh cerita yang sangat direkayasa, yang wallahu a'lam benar tidaknya. Nah, kemudian selanjutnya doktrin berikutnya adalah doktrin ilmu mangkul, musnad, muttasil, kemudian fatonah, bitonah, budi luhur. Ya, fatonah itu mereka artikan untung menguntungkan. Wallahu a'lam secara lughah fatonah itu artinya apa? Coba antum telusuri sendiri. Kemudian bitonah. Ini yang dari dulu, dari semenjak masih remaja saya itu tanda tanya, bitonah itu artinya apa sih? Kok diartikan rahasia? Ya, saya waktu itu apa ya? Tergerak untuk mencari tahu apa sih artinya bitonah itu. Ternyata setelah saya telusuri artinya bitonah itu adalah teman dekat. Tapi mereka mengartikan bitonah itu adalah rahasia. Artinya imam baiat yang mereka praktekkan itu adalah rahasia. Mereka menggambarkan rahasianya itu seperti sesuatu yang ada di balik celana, di balik baju. Maksudnya dalam nasihat, dalam ceramah mereka menggambarkan ketika seseorang itu lupa mengkancingkan bajunya atau lupa menarik resleting celananya, tentu refleksnya otomatis orang itu akan menariknya, menutupnya. Nggak mungkin dibiarkan. Nah, seperti itulah rahasia mereka itu, gambarannya seperti itu. Ya. Seperti rahasianya sesuatu yang ada di dalam itu tadi, yang memalukan, yang harus ditutup. Waliyadzubillah. Petonah, bitonah, ya, rahasia yang harus mereka jaga. Nah, itu. Kemudian budi luhur, mereka harus selalu berbudi luhur dengan kalangan di luar Islam Jamaah. Jadi mereka pinter bermanis-manis muka, ya, berbuat baik dengan di luar Islam Jamaah, tapi di dalamnya mereka seperti tadi sudah saya sebutkan semuanya, kafir semuanya. Bahkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang mencela, yang tidak enak didengar itu sudah disampaikan oleh kalangan mereka, bahkan imam mereka. Mengatakan di luar Islam Jamaah itu dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, bahkan itu sudah menjadi cerita yang turun-temurun semenjak dulu Bapak Kiai Haji Nur Hasan, pendiri pertamanya juga begitu konon ceritanya. Bapak Kiai Haji Nur Hasan mengatakan kiai-kiai di luar Islam Jamaah itu bajingan, khianat, dan kata-kata yang nggak enak didengar. Maka turun-temurun ya seperti itu. Padahal yang saya tahu dalam kisahnya, Nabi Musa aja diperintahkan oleh Allah supaya berkata yang lunak, yang lembut kepada
Fir'aun. Nah ini bukan Nabi Musa, yang diajak ngomong juga bukan Fir'aun, tapi berkata dengan kata-kata yang kasar. Fitonah budi luhur. Jadi mereka kalau di dalam kalangannya mereka mengkafir-kafirkan, mencela, menjelek-jelekan, tapi kalau di luar mereka berbuat baik. Nah, itu. Kemudian mereka ada ijtihad yang namanya isrun, yaitu persenan 10%, ya. Infak 10% dari harta mereka. Ini adalah praktek ibadah yang menyimpang, bid'ah. Karena ibadah harta yang wajib di dalam Islam itu sesuai syariat adalah zakat fitrah. Ternyata zakat fitrah itu nggak sampai 10% dan itu tidak setiap bulan. Nah, mereka mewajibkan infak 10% setiap bulan sebagai bukti kefahaman jamaah mereka, bukti keimanan mereka. Nah, kemudian infak tadi disetorkan ke pusat yang tidak ada audit, tidak bisa dipertanggungjawabkan di situ, ya, alokasinya dan penggunaannya dan sebagainya. Itulah beberapa perbedaan Islam jamaah dengan di luar Islam jamaah, ya. Sebenarnya kalau dikupas itu masih banyak lagi, ya. Maka dari beberapa alasan itulah yang kemudian menjadi kegelisahan di dalam diri saya. Bertahun-tahun di dalam Islam jamaah saya tidak menyetujui, ya, tidak sepaham. Walaupun saya masih di dalamnya, saya masih mengikuti kajian, mengikuti kegiatan, saya masih aktif di dalamnya, tapi dalam hati saya nggak bisa menerima. Kemudian pada sekitar tahun 2018 yang lalu, ya, saya waktu itu sudah aktif sebagai balik desa di sebuah, ya, di perumahan Gria Alam Sentosa, Cilengsi, Bogor. Nah, saya di sana pada waktu itu sedang heboh beberapa ulama yang notabene alumni dari Ma'had Haram, ya, yaitu Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz Ridwan dan Syekh Abdullah Mas'ud. Gempar mereka bertiga dinonaktifkan dari dakwahnya. Tidak boleh ada yang bertabayun, tidak boleh ada yang bertanya hukum kepada beliau. Saya teringat, ini kok seperti kejadian tahun 2007 silam ketika Bapak Mauluddin Akhyar keluar dari Islam Jamaah. Ya, diisukan bahwa Mauluddin di situ ambisi jadi imam dan sebagainya, sehingga tidak boleh ada yang bertanya kepada beliau. Dikhawatirkan kalau nanti bertanya pada Bapak Mauluddin ternyata ilmunya kurang, maka nanti akan bisa terpengaruh. Nah di situ saya simpulkan berarti ilmu kita itu masih perlu diperbaiki, masih perlu di-upgrade. Ternyata Bapak Mauluddin yang seorang wakil 4, ya, wakil imam, seorang wakil bumi yang senior, ternyata keluar dari Islam Jamaah. Dan waktu itu sudah ada isu bahwa 3 ulama yang tadi sudah saya sebutkan itu memiliki pemahaman yang sama dengan Bapak Mauluddin tadi. Nah, maka pada tahun 2018 ketika saya jadi balik desa di Bogor, saya langsung timbul pertanyaan, ada masalah apa? Ada masalah besar ini. Sampai beliau bertiga dinonaktifkan. Maka saya hanya sekedar mengikuti informasi berita dari bawah, ya, dari tingkat desa, dari tingkat daerah, ya. Kemudian pada waktu itu ada kesempatan untuk menghadiri kajian Syekh Abdul Aziz Ridwan, kebetulan qadarullah, ya, biidznillah. Pada waktu itu Syekh Abdul Aziz Ridwan mengadakan suatu kajian di Jakarta Timur, seingat saya waktu itu. Nah, kemudian saya bertiga dengan rekan-rekan pada waktu itu di Bogor itu menghadiri pengajian tersebut. Ya. Nah, disitulah saya menjumpai bahwa beliau bertiga ini menyampaikan kebenaran, menyampaikan kitab berdasarkan rujukan yang jelas, kitab yang komprehensif yang bisa dipertanggungjawabkan isinya. Waktu itu adalah menyampaikan kitab Masail Jahiliyah. Ternyata dalam kitab Masail Jahiliyah itu dikupas tuntas tentang sifat-sifat jahiliyah yang seharusnya dihindari oleh umat Islam. Ternyata sifat-sifat jahiliyah itu banyak diantaranya yang ada di kalangan Islam Jamaah. Masya Allah. Nah, kemudian pulang dari situ, kemudian selang beberapa waktu kemudian saya juga mendapatkan file audio materi kajian dari Syekh Abdullah Mas'ud LC Hafizullah.
tentang materi kitab Luzumul Jamaah. Di dalam kitab Luzumul Jamaah itu disampaikan tentang pemahaman konsep baiat dan imamah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Bagaimana kita menyikapi dalil-dalil, ya, memahami dalil-dalil tersebut sebagaimana pemahamannya para ulama-ulama salaf. Nah, ternyata dari penyampaian dalil tersebut saya menjumpai yang saya pahami selama ini berdasarkan mangkul dari guru-guru kami itu ternyata berbeda dengan pemahaman dari para ulama salaf. Ya. Maka seketika itu juga teka-teki yang pertanyaan besar yang selama ini ada di dalam kepala saya itu terjawab, bahwa ternyata selama ini saya menetapi pemahaman yang salah dari kecil sampai tahun 2018, berarti saya umur 38 tahun pada waktu itu. Saya baru tersadar, baru mendapatkan futuh, ya, mendapatkan penjelasan yang komprehensif tentang pengertian yang seharusnya. Maka semenjak saat itu saya lebih tegas lagi menyampaikan bahwa di luar Islam jamaah itu bukan kafir, ya, nggak bisa dikatakan kafir. Maka kemudian saya sempat menyampaikan seperti itu di kalangan, ya, forum yang terbatas, bukan di pengajian pada waktu itu. Tapi rupanya apa yang saya sampaikan tadi itu, bahwa di luar Islam jamaah, ya saudara Islam, sampai di kalangan pengurus daerah. Maka akhirnya saya dan dua orang teman, ya, sahabat kami, ya, Bapak Triyono dan Bapak Allen Octavian. Assalamualaikum Pak Tri, Pak Allen, barakallahu fikum. Ya, kami bertiga dipanggil ke daerah, diinterogasi. Ya, kami bertiga menyampaikan secara apa adanya yang kami pahami berdasarkan pemahaman ulama. Mereka para pengurus daerah nggak bisa memberikan jawaban lagi, argumentasi yang bisa membantah nggak ada. Ya. Ya, pertemuan berlangsung singkat juga, terus kami pulang. Ya, sekitar 1 pekan kemudian, seingat saya, kami bertiga dinonaktifkan. Saya sebagai dari balik desa, Bapak Allen dari dapuannya Kiai Kelompok, Bapak Triyono dari dapuannya wakil Kiai daerah, kami bertiga dinonaktifkan. Maka nggak lama dari kejadian itu kemudian saya meninggalkan tempat itu, ya, dalam kondisi itu masih pengantin baru, ya. Kemudian alhamdulillah kami, ya, saya dengan istri saya ditampung oleh mertua kami, diberikan tempat, dikasih kerjaan, ya, dengan harapan supaya kami bisa bertahan di dalam Islam jamaah, diramut, ya, disuruh sambung, ya, disuruh aktif membimbing kajian. Tapi qadarullah kami gak betah, berpindah dari tempat itu. Kemudian, ya, saya menjadi sopir taksi yang saya ceritakan tadi di Tangerang, di daerah Bintaro. Ya, saya menjadi sopir taksi di sana juga nggak bertahan lama. Saya pulang ke Jawa Timur dengan istri saya. Kemudian di rumah orang tua saya di Jawa Timur, istri saya tinggal. Saya kerja di Jambi. Kebetulan ada saudara hijrah di Jambi Bangko, yaitu mantan KU Kelompok. Ya, silahkan datang ke sini Mas, gitu. Bisa, ya, mau bantu-bantu kerja, ya, mau sekalian ngajar ngaji begitu, sambil cari-cari ilmu pengalaman begitu. Alhamdulillah saya ke Jambi Bangko, istri saya tinggal di Jawa Timur. Nah, qadarullah, ya, isu tentang saya dinonaktifkan itu sudah menyebar sampai ke orang tua saya, bahwasanya yang tersebar orang-orang yang dinonaktifkan dari dapuannya di Islam jamaah, berarti di situ sudah memiliki kefahaman yang menyimpang. Dalam arti meyakini bahwa di luar Islam jamaah masih saudara Islam. Itu sudah dinyatakan pemahaman yang menyimpang, itu sudah suatu kesalahan fatal bagi mereka. Maka orang tua kami tahu, mertua kami juga sudah tahu sebenarnya semenjak awal. Tapi karena ini diramut, ya, diikuti saja dulu ceritanya begitu. Nah, ketika saya di Jambi,
ya orang tua kami dan mertua kami ya bekerja sama ya supaya istri saya ini pulang ke Bekasi, ke rumah orang tuanya, padahal saya sedang berada di Jambi, dengan tujuan supaya saya dipisahkan dengan anak dan istri saya. Nah ini saya tidak asal ngomong karena ada beberapa indikasi ya, walaupun ya waktu itu melalui percakapan telepon itu saya bisa menyimpulkan arahnya bahwa mereka menghendaki saya berpisah dengan anak istri saya. Maka tidak pikir panjang, saya pulang dari Jambi, saya pulang ke Jawa Timur. Kemudian istri saya ajak ke Purworejo. Di sana di rumah neneknya almarhum ya, mbahnya istri saya sudah meninggal. Ya, tapi di sana keluarganya juga bukan dari kalangan Islam Jamaah. Sehingga kemudian saya diterima dengan baik bersama istri saya. Pada waktu itu keadaan istri saya sudah hamil 8 bulan. Pindah dari Bekasi ke Tangerang, pindah ke Jawa Timur ya, pindah lagi ke Purworejo dalam keadaan hamil. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah Allah paling pertolongan. Nah, sampai di Purworejo 1 bulan kemudian, alhamdulillah biidznillah istri saya melahirkan anak kami yang pertama dengan lancar ya, dengan normal, alhamdulillah ya. Kemudian 1 bulan kemudian oleh bapak dan ibu mertua kami dipersilahkan menempati rumahnya mertua yang di depan pondok Purworejo, pondok Hadis Besar itu ada rumah kosong punya mertua, kami disuruh menempati, silakan dengan harapan supaya bisa sambung, bisa ngaji ke pondok, ke kompleks gitu. Tapi ternyata karena fitnah di dalam Islam Jamaah semakin besar, fitnah yang kami terima, fitnah yang kami alami. Sebenarnya pada awalnya kami nggak ingin keluar dari Islam Jamaah karena keluarga masih di sana. Selama saya masih bisa menetapi pemahaman kami, seharusnya nggak ada masalah. Yang penting kami masih aktif, masalah keyakinan masih. Tapi ternyata fitnahnya semakin besar. Maka pada waktu di Purworejo itu, tepatnya pada malam Idul Fitri tahun 2020, sehingga saya dan istri saya menyampaikan di hadapan keluarga ya, menyampaikan bahwa kami nggak bisa lagi bertahan di Islam Jamaah. Mereka berdua menangis, tapi itu adalah keputusan kami. Maka kemudian reaksi dari orang tua, terutama ibu mertua waktu itu, mengusir kami. Kami tidak diizinkan lagi menempati rumah tersebut. Suruh pergi dari rumah tersebut, bahkan dikatakan waris juga nggak akan berhak mendapatkannya. Nah kemudian ya, kami pergi dari tempat itu menempati rumah kontrakan milik saudara hijrah juga. Ya, kemudian berpindah tempat, kemudian berpindah ke Cilacap. Ya, pada akhir 2020 itu kami bertempat di Cilacap, kerja dengan kakak saya menjadi driver juga. Nah, kemudian pada bulan Februari 2021 saya dan anak istri saya yang waktu itu umur 1 tahun ya, pada waktu itu anak saya umur 1 tahun, saya ajak pulang ke Jawa Timur untuk mengurus dokumen-dokumen penting ya, KK, KTP, akte, ya, SIM. Ya, maka harus saat itu juga saya pulang ke Jawa Timur, saya niati sekalian silaturahim. Walaupun dari keluarga sudah memutus, sudah menganggap putus hubungan, tapi saya tetap berniat untuk silaturahim pulang ke Jawa Timur. Singkat cerita, ketika sudah berapa hari di sana, ya surat-surat sudah selesai, ternyata ada sebuah sandiwara, ya, bapak mertua saya dari Bekasi mau didatangkan ke Jawa Timur. Ya, sudah beli tiket kereta, bapak saya sudah mau berangkat, bapak mertua. Nah, saya mengetahui itu langsung saya bergerak cepat. Ini kalau saya terlambat nanti berarti anak istri saya dijemput. Saya akan dikeroyok, anak istri saya dijemput dibawa ke Bekasi. Ya, skenario terburuknya seperti itu. Nah, saya nggak mau hal itu terjadi, maka pagi buta, ya, anak istri saya ajak jalan-jalan
ya. Saya ajak jalan-jalan, tapi ternyata kemudian saya ajak ke kantor polisi, ke polsek, ya. Istri saya kaget, kenapa ke sini? Saya bilang, kalau nanti bapak nyampe ke sini, berarti kamu dijemput, berarti kita pisah. Nah, saya nggak mau pisah dengan anak istri saya. Ya, istri saya panik, bingung, gimana terus mau gimana ini? Ya akhirnya saya sampaikan bahwa kita harus segera pulang ke Cilacap. Urusan kita sudah selesai di sini, surat-surat dokumen sudah selesai, sudah jadi semua. Maka akhirnya saya kontak sopir travel, ya, Grab. Akhirnya saya berangkat ke stasiun kereta api Madiun, ya. Sampai di sana, ya, nggak membawa perbekalan apa-apa, nggak membawa tas, nggak membawa apa-apa, hanya baju yang menempel di badan. Kemudian sampai ke Cilacap, waktu itu sudah heboh terdengar kabar bahwasanya siapa saja yang mengetahui istri saya posisinya di mana, ya, di-share fotonya, tujuan ke stasiun Kroya, dibilang saya itu kondisinya suaminya stres, nggak bawa uang sepeser pun. Astagfirullahaladzim. Padahal itu semuanya adalah fitnah yang sangat keji, tuduhan yang sangat berat. Dibilang saya stres, nggak bawa uang sepeser pun, ya Masya Allah. Alhamdulillah kabar itu tersebar, kami sedih sekali, ya. Sudah di skenario seperti itu, disebarkan berita yang kayak itu. Akhirnya saya nyampe di Cilacap, alhamdulillah sedih campur bahagia, ya. Kemudian, ya, selang beberapa bulan kemudian, ya, Allah paling pertolongan, Allah menunjukkan, ya, bukti bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, Maha memberi anugerah. Kemudian saya atas bantuan dari teman-teman hijrah sekalian, alhamdulillah sekarang saya mendapatkan suatu pekerjaan di sebuah sekolah SD swasta, SDIT Fajar Ilmu, Cilacap. Di sini saya menjadi salah satu pengajar kelas tahfidz, ya. Alhamdulillah, bismillah, ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Dengan perjalanan yang berliku-liku tadi, alhamdulillah, tetap bahwa in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, itu adalah ayat yang muhkam, ya, ayat yang, ya, harus diyakini oleh semua orang bahwa Allah itu akan menolong hambanya. Maka dari itu saya berpesan, ya, kepada saudara, teman-teman, keluarga, dan siapa saja yang masih berada di dalam Islam Jamaah, buka telinga, buka mata, buka hati, buka pikiran. Kebenaran itu sudah sangat begitu jelas, ya, bagaikan jelasnya antara hitam dan putih, antara siang dan malam. Jangan menolak kata hati, ya. Ketika Anda sudah mengetahui kebenaran, maka jangan ditolak, jangan dibantah. Semakin Anda membantah kebenaran, maka semakin Anda akan jauh dari kebenaran tersebut. Semakin jauh Anda akan disimpangkan. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka bagi Anda yang sudah mengetahui kebenaran, kok Anda masih bertahan di dalamnya, bahkan memperkuat pemahaman yang menyimpang tersebut, ya, bersiap-siaplah, antum akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Nah, jangan terlalu lama menjadi bunglon, ya, segeralah menunjukkan sikap. Ya. Demikian itulah yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhwati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.